seminggu itu saya target bahwa kalau minggu depan saya harus nyetak gol. Ya alhamdulillah seminggu depannya dan seterusnya kan 15 pekan. Saya buat gol terus. Ada yang positif ya kan. Itu kan bukan kehendak kita. Kalau kehendak itu beda sama kita ya kan. Kalau keinginan dia, ya kita ikut ya. Berarti main di Swedia? Main di Swedia. Cetak berapa gol, Bil? 5 gol. Podcast Radio Puff. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast of You. Suaramu ingin didengar tapi kerap jadi sumbang. Nadamu tak lagi harmoni. Terus sajalah bernyanyi. Jangan malu, tak perlu kau ragu. Wadahmu adalah di sini. Bersuara jangan hanya diam. Ekspresikanlah gelora jiwa. Yeah, yeah, yeah. Radio POV. Ceritakanlah tentang mereka. Yeah, yeah, yeah. Radio POV. Berbagilah inspirasi mereka. Hey Sobat Podcaster dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini, kita kedatangan yang spesialan ya. Bersamaan dengan setahun berkarya Radio Puff, kita menghadirkan Habil Gaza Maulidian. Bener, Bil? Bener ya? Apa kabar, Bil? Sehat, Bil? Alhamdulillah. Didampingi dengan ayah tercinta, ya. Apa, Bang apa tadi? Otto. Oh, Rupu Haryanto. Ya semua panggilannya kan. Otto. Oh jangan kenal nama dulu. Dia nama Otto kenal aja. Biar keren ya. Oke. Nama kecil itu panggilan. Iya. Jadi nama aku itu juga, Bang. Bambang. Panggil Baim. Suai itu pas. Jadi di kesempatan malam hari ini, Habil Gaza Maulidian ya, yang kita kenal atau mungkin yang belum kenal kita kasih tahu ya bahwasannya adik ini bermain menjadi timnas U14. Benar, Bil ya? Alhamdulillah. Dan ini asli Kota Dumai ya. Kita punya kebanggaan yang pasti di malam hari ini kita berbagi cerita gimana ceritanya sampai bisa menapak karir sampai ke sana nih ya. Kali aja di Dumai banyak kok pemain bola juga ya. Yang punya potensi juga, minimal dari cerita-cerita Habil juga bisa menginspirasi teman-teman yang lain ya. Kita pengen juga Dumai bangkit nih olahraganya juga ya. Kita punya atlet-atlet hebat ya, bukan hanya sepak bola tapi juga yang lain-lainnya juga. Oke ya. Habil ya, kita Habil dulu ya. Jadi Habil udah berapa lama, Bil, menjadi timnas, Bil? Baru kali ini ya. Udah jalan berapa lama? udah dari persiapannya atau iya, dari awalnya udah hampir 4 bulan. 4 bulanan ya. 4 bulan. Oke. Tadi sekelebat kita udah cerita bahwasannya Habil udah cetak gol 5 gol. 5 gol, luar biasa ya. Status Habil sebagai striker ya. Striker, geng ya, luar biasa ya. Jadi nanti akan kita kupas lagi. Kita ke orang tuanya dulu. Bang Otto Hasibuan, bukan? Jadi Bang Otto ya, Bang Otto punya anak seperti Habil, tentu punya sebuah kebanggaan lah kita sebagai orang tua pastinya ya. Alhamdulillah. Jadi segala prestasi itu bukan hanya dari akademik ya, ini non akademiknya juga. Yang dia kita sebagai orang tua maunya anak seperti apa kayak gitu kan? Mau arahnya seperti apa gitu kan? Orang kayak gitu nggak? Ke arahnya yang terbaik. Yang terbaik lah ya. Yang pasti akademiknya bagus juga. Akademi bagus. Terus non akademiknya kita support juga orang tua ya. Dan hari ini Habil menjadi salah satu kebanggaan Kota Dumai, menjadi salah satu timnas ya. Belum pernah loh. Belum kan sebelumnya? Belum. Banyak ngomong loh, Bang. Aku kalau diem-diem ya. Oke. Gimana nih ceritanya dulu Kabil lagi ya? Kabil cerita awal muasalnya ya. Gimana nih kok bisa sampai ke sana? Karena ada prosesnya nih dari awalnya gimana nih? Mungkin bisa diceritakan singkat tapi pasti gitu ya. Jadi bisa tahu teman-teman di luar sana gimana ceritanya. Cerita yang dari awal main bola. Iya. Gimana dong? Waktu itu pas SD kenal bola ya kan dari teman, sering main di sekolah. Terus juga ada teman yang nawarin, nih ada SSB bagus nih, mau nggak masuk? Ya udah waktu itu diajakin, terus ya udah ngikut kan. Latihan pertama di SSB Dinamit waktu itu di Bumiayu. Yang Bumiayu. Iya di Bumiayu. Lah latihan di situ latihan. Terus juga pelatih sama teman-teman juga pada suka sama saya kan juga dari permainan. Iya. Nah terus nggak berapa lama saya juga pindah
ke ada SSB di Jakolin Muda. Mau ngikutin Liga Dumai lah, biar saya juga bisa berkembang. Habis itu di sana ada challenge scouting yang mencari pemain berbakat. Saya terpilih, jadi pemain yang berbakat itu dimasukin privat. Terus dimasukin privat, saya nggak tahu, saya lupa berapa bulan, dimasukin SSB Garuda Dumai. Di SSB Garuda Dumai itu saya berlatih, latihan, terus ikut tanding keluar. Terus juga saya juga pindah ke SSB Dumai Soccer School. Di situ waktu itu saya disuruh seleksi Bayangkara waktu itu. Saya di Bayangkara nggak lolos. Iya, di Surabaya. Iya. Terus ternyata dari kegagalan tadi tidak membuat Abil semangat nggak ya? Jangan dong ya, ternyata maju terus ya. Terus gimana dong? Gimana tuh? Udah seleksi di sana, tahu nggak lolos, ya udah pulang. Saya udah tahu kesalahan saya di mana kan. Saya persiapan lagi sampai berapa bulan. Ada pelatih yang datang dari Medan buat ngeliatin anak-anak Dumai latihan. Cuman seminggu nggak satu, terus pelatihnya pulang. Berapa lama pelatihnya ini nelpon lagi. Ini ada akademi nih bagus, mau nggak? Dan nelpon Om Henry ada tuh sekarang di roster. Mau nggak nih, ada tawaran akademi, tapi seleksi dulu di Medan. Jadi saya berdua tuh sama Rafa di Medan seleksi. Awalnya Rafa duluan yang berangkat seminggu itu. Saya nggak berangkat. Nggak berangkat, kenapa? Masih bimbang kan, juga bingung mau nggak langsung ke sana gitu. Jadi saya ditahan dulu tuh. Rafa udah di sana. Saya ditahan. Waktu itu seminggu Rafa di sana, saya masih di Dumai. Ada futsal awalnya. Pas ada futsal, saya latihan. Saya ada penyakit kayak bengkak kelenjaran di kaki saya, di paha. Kan itu nggak bisa banyak gerak. Jadi waktu itu dipaksa sama teman, ayo Bil latihan futsal ekskul di sekolah kan, di FTS. Ekskul Bil, nggak ada nih, pelatih juga nggak ada, bantu-bantu katanya. Saya ikut, saya di situ cedera. Akibat memang luka tadi, yang apa tonjol tadi? Dari efek bola. Kena di apa? Di tulang kering, bengkak. Di situ saya juga disuruh kan sama teman-teman, ayo main. Terus ya habis saya pulang ke rumah, saya demam, kaki udah bengkak. Yang dari Medan itu Bapak Rafa nelpon Om Henry, mau nggak? Terus saya juga masih bingung kan, belum ada keputusan. Ada juga pelatih yang bilang udah tahan aja dulu, ini masih SMP, MTS kan. Jangan tercepat, pas SMA baru keluar. Saya nggak tahu, tiba-tiba saya ini pengen langsung udahlah ngambil aja, coba di sana, mana tahu udah rezeki. Gaspolnya sekarang itu ya. Keinginan berarti ya, keinginan luar biasa ya, oke? Ya. Abis itu saya berangkat sore dari Dumai naik bus berdua sama Kenzi. Dari Dumai naik bus. Itu perjalanan tuh kaki kesakitan, bengkak kan, kena angin. Pas sampai sana ketemu sama Om Henry. Om Henry ngajak ke rumah. Terus saya sampai rumah, saya demam tinggi. Rumah Henry sempat sakit ya? Iya, demam tinggi. Dibawa lah sama Om Henry ini ke rumah sakit. Pas balik situ, besoknya ada latihan tuh yang mau diseleksi. Yang mau seleksian tuh ya? Iya. Tapi saya nggak ikut. Karena kondisi masih sakit ya? Iya, masih sakit. Tapi saya tetap datang lapangan biar ngeliat juga sama pelatih. Belum sembuh, belum fit juga. Terus saya nggak ikut latihan, cuman pemulihan lah di situ. Sambil memperhatikan ya? Iya. Udah seminggu di sana, di Medan, di Akademi Agas Jaya kan. Ada sparring pas hari Minggu kalau nggak salah. Saya belum ada latihan, dimainin. Dari kata Bapak Rafa bilang, ini Habil jangan main lama-lama, ntar makin parah. Kambuh lagi ya. Tapi kalau dari pelatih ngelihat
ini anak ini bisa katanya. Ya udah jadi saya dimainin setengah babak saya dimainin. Ya saya bisa ngebuktiin. Sempat nyetak gol. Wah, dalam keadaan kayak gitu ya. dalam keadaan sakit. Iya. Mantap. Terus Pas seleksi saya masuk ya. 16 orang kalau nggak salah dibawa ke Bogor makanya. Udah selesai seleksi, pengumuman, udah diterbangkan ke Bogor. Di Bogor diseleksi lagi? Lagi trial. Ya. Diseleksi lagi di asramanya. Saya trial sebulan di sana sama teman-teman. Terus akhirnya berapa orang yang gugur? Yang gugur Dari 16 tadi? cuma 6 dia. 6. Diambil cuma 6. Jadi berarti 10 pulang ke Medan. Tampil selamat ya. Selamat. Alhamdulillah mewakili Indonesia main di Swedia. Belum, itu masih akademi. Perjalanan. Nah, terus sampai ke Swedia nanti. Jadi di akademi itu udah dibilang ntar ada Piala Kompas. Di situ juga ntar ada transporting seleksi bakal ke Swedia. Ya udah, saya udah persiapan di sana kan. Pas liga itu mulai, pas match pertama, match kedua saya main kurang ini kan juga karena masih baru. Masih baru baca situasi lapangan masih juga. Masih grogi. Demam panggung. Terus jadi saya balik ke asrama, seminggu itu saya target bahwa kalau minggu depan saya harus nyetak gol. Iya. Ya alhamdulillah seminggu depannya dan seterusnya kan 15 pekan. Saya buat gol terus. Gol terus ya. Luar biasa nih ya. Mudah-mudahan gantiin Ronaldo ya. Ini anu sama Ronaldo ya. Kenapa Ronaldo? Kenapa nggak Messi? Enggak, lebih suka Ronaldo ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habil Gaza Maulidian. Saya berasal dari Kota Dumai, Provinsi Riau. Saat ini saya dan teman-teman saya sedang berjuang keras di event Boccia Cup Swedia. Terima kasih buat warga Kota Dumai dan Bapak Wali Kota Haji Faisal yang telah mendukung dan mensupport saya. Semoga bisa menjadi memotivasi saya untuk membanggakan Indonesia, terutama kota idaman saya, yaitu Kota Dumai. Terima kasih Pak Wali Kota. Salam hikmat. Senja, keringatmu jadi saksi. Latihan tanpa lelah demi masa depan yang pasti. Di bawah langit biru kau ukir prestasi. Tak gentar hadapi tantangan, kau terus berdiri. Oh Putra Dumai, pahlawan kita semua. Kau membawa harapan ke lapangan Eropa. Dengan tekad dan cinta, kau raih mimpi besar. Kini namamu dikenal di seluruh penjuru dunia. Putra Dumai, Habil Gaza Maulidian, mewakili bangsa dengan bendera berkibar. Takkan pernah lupa akan tempatmu tumbuh. Dumai bangga padamu, teruslah melangkah maju. Oh Putra Dumai, pahlawan kita semua. Kau membawa harapan ke lapangan Eropa. Dengan tekad dan cinta, kau raih mimpi besar. Kini namamu dikenal di seluruh penjuru dunia. Di lapangan hijau yang luas kau takkan pernah sendiri. Dumai di hatimu selalu menemani. Maju terus, sang juara jangan pernah berhenti. Putra Dumai, bintang di langit tinggi. Ya. Orang tua nih, ya. Tentu dia anak seusia
beliau kan, ya. Iya. Dilepas kemana-mana. Nggak dimandiin orang tua, nggak yang mendampingi kan? Nah, Karena memang kemauan tadi, kemauan kita hanya mensupport sebagai orang tua ya. Dia cuma bisa support Ya, apa yang bisa kita support, kita support. Ya. Support. Apalagi arahnya positif, Arahnya ya kan? positif, ya kan? Ibunya gimana nih? Sama. Sama. Itu kan bukan kehendak itu. Kalau kehendak itu beda sama Iya, kita, iya, kan? iya. Kalau keinginan dia, ya kita ikut. Itulah Tapi maunya dia. untuk mempunyai mental seperti Habil ini nggak banyak loh, ya. Mental dalam artian, ya tadi dalam kondisinya nggak gampang loh ternyata kan. Banyak proses yang harus gagal dulu, terus dalam kondisi tertentu sakit dulu, harus ke Medan sendirian tanpa orang tua di seusia dia gitu kan. Tapi ternyata dari perjalanan tadi, karena usaha keras dia membuahkan sebuah hasil. Hasilnya positif juga nih. Mudah-mudahan juga bisa menularkan kepada teman-teman yang lain ada di Kota Dumai, ya. Motivasi sebenarnya untuk anak-anak Dumai. Khusus satu. Oke, Habil, gimana nih Bil? Kalau kita melihat permainan di sini ya, dengan di kota lain tuh Bil, apa sih bedanya sih Bil? Apa yang membuat kita kayak kenapa kok sulit maju itu kenapa? Apa tuh dari segi apa Bil? Kalau saya lihat kalau anak-anak Dumai ini sebenarnya di sana sama, mereka sama mainnya. Tapi ya karena kurang diperhatiin ya kurang di situ. Kurang mendapat perhatian ya. Terus juga jam terbang juga mereka nggak jarang kalau sparring jarang ya. Sparring keluar kota juga jarang. Itu mempengaruhi mental juga Bil ya. Iya, ke mental lari. Walaupun sehebat manapun, kayak tadi belum panggung duluan kan, kayak Habil dulu kan, awalnya belum kan, tapi ternyata dipelajari menguasai situasi, panggung baru, akhirnya lepas mainnya gitu kan. Oke. Harapan Habil nih Bil ya, buat teman-teman nih Bil yang di Kota Dumai ini Bil, terutama yang seusia Habil lah ya. Gimana nih Bil, biar motivasi kawan-kawan di sana Bil, di luar sana Bil? Ya harapan Habil kan juga ada beberapa juga anak yang udah keluar. Ya yang belum, Habil pengen mereka cepat keluar dari Dumai. Kalau misalnya main bola di Dumai ini nggak bakal berkembang. Nggak bakal berkembang ya. Karena ini mungkin masih gimana ya, masih belum bisa luas ya. Di situ aja. Terus satu lagi mungkin karena tadi kita ngelihatnya sparring juga jarang, itu pengaruh juga kan. Mungkin kita memang harus keluar kayak manapun untuk membuktikan bahwasanya kita mampu. Jadi memang harus kita keluar bermainnya gitu loh, baru dapat pengakuan gitu kan. Dan ini sudah dibuktikan oleh Habil ya. Mudah-mudahan ada Habil berikutnya. Amin. Habil berikutnya dan tentunya bisa mengharumkan nama Kota Dumai. Dan kita mudah-mudahan juga berharap dan berbangga juga nih, insya Allah juga stadion bakal dibangun juga nih ya. Sudah arah letak batu pertama oleh pemerintah Kota Dumai. Mudah-mudahan ada stadion juga bisa motivasi juga ya. Terus SB di Dumai ini juga dapat perhatian juga ya. Karena penting juga satu sekolah bola ini ya. Gimana orang tua nih? Gimana nih soal SB nih? Gimana nih harapannya kepada pemerintah mungkin? Gimana nih? Kalau pemerintah ya kita support ya. Karena bibitnya dari SB itu banyak. Memang kalau kita pengen menghasilkan pemain yang bagus, memang harus dimulai dari usia dini tadi. Ini yang udah gede baru apa ya? Beda itu. Kenapa luar negeri itu bisa bagus? Memang dia udah dari kecil gitu kan. Jadi kalau di Dumai ini banyak SB nggak sekolah bola? Banyak ya. Jadi intinya hari ini mungkin ya itu tadi sama-sama punya harapan, punya tujuan yang sama nih. Bagaimana generasi muda kita karya yang positif. Terus yang kedua bisa melahirkan prestasi dari non akademiknya. Terus gimana Bil masa sekolah Bil? Terganggu nggak? Kalau masalah sekolah kan di akademi juga didukung sama sekolah. Jadi seimbang, bola sama sekolah itu seimbang. Memang tetap sekolah juga di sana ya? Tetap sekolah. Jadi sekolahnya sekarang kelas berapa, Abil? Kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Di sana sekolahnya? Iya. Oke. Jadi kapan balik lagi rencana ke sana? Malam minggu kan udah di Pekanbaru, besok paginya take off sama ke Jakarta. Iya. Tinggal lagi dong. Anak berapa Pak? 4 ya? Gak apa-apa lah ya. Kalau satu-satunya aduh terasa kehilangan ya. Gak ada ya. Abil anak berapa nih? Kedua. Anak kedua ya? Iya. Pertama cowok juga? Cewek. Jadi berapa orang nih yang cewek? Cewek 1. Selainnya cowok semua. Mau 3-3-nya mudah-mudahan jadi kayak Abil semua nih. Tinggal orang tuanya kan. Oke, motivasi Abil nih Bil. Apa nih Bil yang buat Abil kok pengen banget, kenapa nggak main apa kayak main tongkat dingin apa gitu. Kenapa bola? Memang demen banget mau bola ya. Kenapa tuh? Bolanya waktu itu pernah waktu masih kecil juga ngeliat kan sosial media kayak
orang-orang yang berprestasi lewat sepak bola. Terus juga saya tahu juga ada potensi lah buat main bola. Terus juga tambah orang tua ngedukung. Itu yang bikin termotivasi. Makin semangat ya. Semangat. Orang tua memang punya darah pemain bola juga atau gimana? Kalau bola tidak. Tidak. Ibunya juga? Tidak. Apalagi ibunya ya. Ibunya. Cuman itu tadi mungkin lahirnya Habil ini minat di bola kan ini cerita. Cerita. Mungkin dalam keadaan hamil itu dulu kan waktu bola dunia lu waktu Piala dunia itu. Tiap malam nonton bola deh. Apalagi aku buat sama Ronaldo. Maka mungkin bawaan Bisa itu jadi, tadi. ya. Tapi kalau secara untuk buat tidak jatuh enggak ada ya? Ada. Sama sekali ya? Mungkin di Jadi situ dibantahkan nih ternyata ya. Kalau kata orang itu udah buah kayak jatuh dari pohonnya gitu kan. Ternyata tidak. Abi memang orang tua memang bukan dari main bola atau main suka bola, tapi kalau suka bola suka ya. Makanya kalau waktu nonton bola sampai subuh nonton itu. Ya, dunia mungkin di situnya lah nih rempet-rempetnya karena suka bola gitu kan. Bawaan Amel itu Oke. Jadi Habil cita-cita terbesar Bil. Mau ngapain aja Bil? Rencananya Bil? Ya, pertama cita-citanya sebagai orang tua. Itu dah ya. Saya berharap bisa bermain di liga di luar negeri. Luar negeri sana ya. Tapi bagaimanapun liga di luar negeri pas di saat kita dibutuhkan timnas kita harus bantu dong Bil. Karena ada juga yang ngesonges kan. Nggak mau diajak pulang ke Indonesia gitu. Sekarang baru 7 pulang kan. Ya intinya kita pengen juga nih Indonesia juga bisa tampil di Piala Dunia gitu ya. Kemarin baru masuk final ya, nggak jadi ya. Tapi mudah-mudahan hal kayak gitu, mudah-mudahan kedepannya lah ya bisa lahir memang pemain bola dari Indonesia beneran, bukan naturalisasi ya. Memang betul-betul dari Jakolin. Ambil dari Jakolin loh, udah keren ya. Ya kan, ada Jakolin ternyata coba. Ada rumah dekat Balung kan. Iya. Kuburan ya. Jadi kan kadang-kadang itu ya nggak nyangka ya, tapi itu suatu hal yang membanggakan buat kita orang Dubai pastinya ya. Karena ada juga yang bukan hanya Abil, mungkin dari prestasi lain seperti ini dulu kita ada juga ya orang tua lihat anak main game kan. Iya, ada. Tapi sekarang ternyata jadi olahraga juga loh. Iya. Ya. Ternyata ada yang sampai ke Hong Kong juga ya. Cuma bagaimanapun itu kalau gitu kan kita mungkin indikasi kalau kita nggak kontrol mungkin jadi bisa merusak kesehatan juga satu, terus juga jadi ketergantungan game kan ada juga yang gila-gila game kan. Tapi itu tadi karena memang dia bisa di manajemen, bisa diatur, ternyata bisa berhasil prestasi yang baik juga ya. Jadi orang tua, kita sampaikan kepada orang tua, kita jangan terlalu mengekang anak harus diarah begini-begini. Maunya anak itu apa sih sebenarnya? Mau anak ya, jangan apalagi energi positif kan. Jangan orang kita masain nih. Bukan kehendak kita, bukan anak. Harus dari baca bapak di koni. Jangan ya. Tapi bagaimana anak maunya apa sih? Kita support gitu ya. Oke. Ini gitu menerapkan ke anak ya. Nah, ini salah satu yang sudah menerapkan ya ke anaknya dan ternyata alhamdulillah hari ini sebuah kebanggaan seperti kita katakan tadi, kebanggaan buat Kota Dumai ya. Amin. Dan prestasi terakhir kemarin berarti main di Swedia. Cetak berapa gol, Bil? 5 gol. 5 gol di Swedia, luar biasa ya. Ada Jakolin lagi. Udah itu apa? Sekarang lagi apa nih? Sekarang lagi kan sekolah mau cari sekolah SMA. Kan lagi trial sekolah di sana ya. Jadi secara finansial Abil sudah bisa menghidupi diri sendiri ya? Iya. Ada nggak orang tua masih support lagi? Masih ada juga kurang-kurang ya. Tetap dikontrol. Jadi gimana tuh Bil? Sistem penggajiannya Bil? Dibayar juga atau gimana Bil? Di sana ya dibiayain semuanya. Dibiayain semua ya? Semua. Uang saku paling dikasih uang saku ya? Dikasih. Setiap minggu? Setiap minggu, setiap kayak emang udah terjadwal. Terjadwal ya? Ada waktunya ya? Ya pastinya entah seminggu sekali, ada seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali ada ya? Ada. Oke, intinya Abil juga dalam kondisi itu kan udah punya uang sendiri dalam artian ya, pinter-pinter juga ngelolanya ya. Dalam artian kalau dalam anak terus jadi banyak juga ya, pinter-pinter ditabung kalau dapat ya. Nah, buat apa lagi? Bagaimana bisa lagi untuk kebutuhan yang lain ke depan gitu ya. Orang tua nih, sebagai orang tua, kan kita banyak orang tua di rumah nih. Ada yang sampai kepada orang tua kita di rumah ini. Gimana baiklah buat anaknya? Gimana versinya Pak Okto? Ada nggak nih? Berbagi cerita, berbagi apa motivasi lah buat orang tua ya. Apa? Kalau motivasinya kita kan kalau untuk keinginan cita-cita ini kita harus ikut kehendak anak bukan kehendak kita. Gitu.
kalau kendak kita selalu berlawan gitu semana. Ya, apalagi memang dia tak suka di bidang itu ya. Dipaksa-paksa. Abil, jangan main bola, Bil. Main catur aja, Bil. Gak apa, Bil, kalau jalan. Itu membingungkan orang. Tapi itu tergantung dengan versinya macam-macam lah ya. Yang hobi apa silahkan saja. Yang intinya hari ini Dumai juga ada koninya ya, juga ada diskoparnya ya. Ini berkaitan juga dengan olahraga di Dumai ini. Kita juga pengen lah bisa menghasilkan atlet-atlet hebat ya ke depannya untuk tingkat PON atau antar tarkam dulu lah ya, dimulai dari antar tarkam, antar kampung ya, Jakolin lawan Sidoarjo. Dulu kan sering kayak gitu ya. Jakolin lawan Sidoarjo. Bola dulu ya, coba dulu ya. Tapi sekarang persaingan kita pun udah agak layu kayaknya ya. Tapi bagaimanapun kita masih punya harapan, jangan berputus asa. Intinya kita dobrak lagi nih ya. Kita dobrak lagi. Pak Haji Faisal, gimana ya? Siap. Siap. Pak Haji Faisal ya. Jadi gimana nih? Kemarin ketemu Pak Haji ya? Iya. Apa kata Pak Haji? Ya Pak Haji bangga ya? Bangga. Sih juga banyak nanya-nanya di sana gimana. Jadi tadi berbagi cerita juga tadi kan, sana juga ya itulah cerita juga bahwasannya masalah hikmat olahraga, hikmat lain juga disampaikan bahwa ke depannya stadion bakal dibangun dan ini tidak lain adalah untuk masyarakat Kota Dumai ya. Tinggal bagaimana kita menjaga, terus bagaimana memanfaatkannya ya. Terus yang di dalamnya pengurus-pengurusnya itu jangan saling itu kadang-kadang itu loh. Yang disalahin nanti ujung-ujungnya wali kotanya. Padahal wali kota udah dikasih loh. Tapi tak mungkin lah wali kota pula ngurus semuanya. Miko udah coba di balkon di sini. Miko di situ bercekau. Nah, itu yang terjadi ya. Itu fakta yang terjadi ya. Tapi bagaimanapun kita masih menaruh harapan besar bahwasanya ini kan koni baru nih. Pengurus koni kan baru sekarang nih. Mas Agus Setiawan ya. Mudah-mudahan dengan pengurus yang baru ya. Tidak mengkerdilkan pengurus yang lama ya, mudah-mudahan kita punya harapan lagi, menaruh harapan besar lagi nih, mudah-mudahan olahraga di Dumai makin maju dan kita bisa menorehkan prestasi juga di luar kota dulu ya, di luar kota baru di luar negeri, baru di alam barzah. Ini udah tahu ya, apalagi boleh ke gubernur. Oke, di kesempatan malam hari ini terima kasih Habil sudah hadir, dan ini sebuah kebanggaan juga buat kita hadirnya Habil. Mudah-mudahan kami juga mendoakannya Bil. Yang terbaik buat Habil. Nah, mudah-mudahan juga bisa bukan hanya membanggakan Kota Dumai, tapi membanggakan Indonesia ke depan ya. Intinya konsistensi itu penting Bil. Ya, konsistensi penting. Jangan menyerah, terus berlatih. Ya. Amin terus. Iya. Sukses ya, Bang Roto pasti bikin kayak gitu ya. Apalagi sedangkan kita aja pengennya kayak gitu. Apalagi orang tuanya pasti punya harapan besar pada Habil. Ya. Kalau yang udah berhasil, tetaplah rendah hati itu paling penting. Tetaplah menjadi Habil yang sekarang. Ya. Pesan kita semua warga Dumai nih, tetaplah menjadi Habil yang sekarang, jangan ada timbul jadi kayak gini kan ada nih jalan apalagi jalan kan sekali makanya ada juga nih onges ya karena itu ancu ya, tetaplah rendah hati kayak Ronaldo ya, dulu Ronaldo kan kayak Ronaldo selalu berbagi, itu penting ya. Sedekah itu makin kita kasih satu besok tambah dua atau beli berikutnya, jadi nggak usah takut kalau Anda sedekah itu jadi miskin, enggak, justru kebalikannya ya. Semakin banyak bersedekah, semakin banyak doanya. Doa orang yang tadi kan, doa yang teraniaya, doa orang lagi kesusahan, ya. Ronaldo kan banyak sedekah, makanya kalau untuk bermain cedera pun tadi, Ronaldo sehat. Karena itu tadi dia walaupun ini, tapi ikhlas ibu sedekah itu yang membuat doa ya. Oke, di menit terakhir ini ada yang mau disampaikan sebagai orang tua. Pada Habil lah, pesan kepada Habil nih, pesan buat Habil, dengar Bil. Apa nih? Kecil kawan ya. Kataku tadi kawannya, lupa bapak ya. Apa tuh pesan buat orang anaknya nih? Kalau pesan saya yang tadi tetap rendah hati. Kedua, kalaupun itu cita-citanya lanjutkan sampai ke harus dicapai sampai dapat untuk ya setidaknya bukan main itu tadi Indonesia untuk negara Indonesia. Iya. Intinya bukan tidak mungkin, Habil masih punya jalan panjang ya. Tinggal bagaimana Habil itu menjaga konsistensi, terus harus menunjukkan kemampuan tadi diasah terus ya. Mudah-mudahan memang bisa tercapai. Itu nggak nggak mungkin ya. Jadi barengan dengan doa dan usaha. Nggak usaha doa nggak dapat juga, itu berarti udah di atas. Tapi tidak boleh menyalahkan jadi ya. Atau menjadi berusaha saja, itu mungkin ada jalan yang lain gitu ya. Oke, demikian obrolan di malam hari ini. Ya, terima kasih banyak Habil dan orang tuanya. Mudah-mudahan obrolan singkat kita ini bisa memberi inspirasi juga buat masyarakat Kota Dumai, ya, dan juga bisa membangkitkan semangat olahraga di Kota Dumai juga. Bukan hanya inspirasi, tapi
bangkit lagi olahraganya ya, dibuktikan nanti dengan Persemai mendapat prestasi Liga Pro. Ya, Pro Garam. Udah kan? Enggak apa-apa dong. Kita kan belum ada Liga Gudang Garam, ke Pro Garamnya aja dulu ya, enggak apa-apa. Ya kan? Antarkan dulu ya. Oke, terima kasih banyak podcaster yang ada di seluruh Indonesia, terutama warga Kota Dumai. Cerita singkat kita, inspiratif kita, Habil Gaza Maulidian ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan malu, tak perlu kau ragu. Wadahmu adalah di sini. Bersuara, jangan hanya diam. Ekspresikanlah gelora jiwa.